Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan bertrading di Binance Future. Dan kali ini saya sedang berada di chart HNT USDT per futual di time frame 2 jam. Di time frame 2 jam, HNT ini sedang terjadi penurunan sampai ke level Fibo 0,618. Dan seperti yang kita tahu, Fibo 0,618 itu termasuk dalam golden ratio Fibonacci retracement. Selain dari level Fibonacci, tentunya saya tetap melihat tren saat ini ya. Misal tren naik ya, kita bisa entry mengikuti tren. Jika tren turun, kita entry mengikuti tren juga. Kenapa di sini saya entry ke atas padahal tren itu cenderung menurun? Ini alasannya ya. Dilihat dari sini. Di sini itu ada lower low atau support yang lebih rendah daripada support sebelumnya, lalu naik menciptakan higher low atau resisten yang lebih rendah daripada resisten sebelumnya, lalu turun lagi lower low lagi, lalu naik sudah melebihi dari resisten sebelumnya. Jadi di sini sudah menciptakan higher high. Dengan terciptanya higher high di sini, ini itu sudah pertanda pembalikan arah ya. Potensi pertanda pembalikan arah dari turun ke naik. Ini sudah ada potensi karena sudah tercipta higher high atau resisten yang lebih tinggi daripada resisten sebelumnya. Lalu terjadi penurunan. Ketika terjadi penurunan itu potensinya menciptakan lower high atau support yang lebih tinggi daripada support sebelumnya. Itu potensi ya, ada potensi menciptakan support yang lebih tinggi dari support sebelumnya. Jadi support sebelumnya itu ada di bawah, di sini di kisaran 29,4 USDT. Jadi saat ini itu potensi menciptakan support yang lebih tinggi daripada support sebelumnya, dan kebetulan saat ini berada di Fibo 0,618 yang kita tahu ini itu golden ratio dari Fibonacci. Jadi di sini saya melakukan entry long karena memang ada sinyal dari Fibonacci dan sudah adanya pertanda pembalikan arah tren. Lalu kita masuk ke Binance Future. Di sini saya sudah melakukan entry di HNT USDT per futual menggunakan margin 3,23 dengan ukuran 64 USDT, dan saat ini masih running profit tapi masih sedikit ya, masih antara profit dan minus, masih 0,02. Ini sangat-sangat sedikit. Dan di sini saya sudah memasang stop loss di 30,3550. Untuk resiko di 1,2%. Lalu kita masuk ke chart lagi ya. Kenapa saya pasang stop loss di 30,355 itu sebenarnya tidak ada alasan ya. Alasannya itu saya taruh di bawah level Fibo 0,786. Agak menipis sebenarnya tidak apa-apa, tetapi saya taruh agak bawah lagi ya. Karena di sini itu mungkin titik support yang cukup kuat juga ya. Ini kan ada titik support dari candlestick ini, saya taruh di bawahnya, ini cukup aman. Alasannya hanya itu, di bawah level Fibo 0,786 dan di situ ada titik support. Sudah. Untuk target profit saya belum menentukan. Target profit itu minimal tetap di 1:1. Jadi selanjutnya saya tunggu sampai profit. Jadi mungkin cukup jelas ya. Di sini saya hanya entry menggunakan Fibo 0,618, sangat-sangat simpel. Dan bagi kalian yang belum tahu untuk cara menarik Fibonacci retracement itu sangat mudah. Kita tarik, jika ternaik kita tarik dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan seperti ini ya. Kalau tren turun kita tarik dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan juga tapi ke bawah seperti ini. Selanjutnya akan saya tunggu sampai profit. Oke, lanjut untuk HNT USDT per futual. Kemarin setelah saya melakukan entry di kisaran Fibo 0,618, market itu langsung turun lagi ya, sampai di kisaran 31,2 USDT, lalu kembali mantul ke atas. Beruntungnya di sini penurunan itu tidak sampai di level Fibo 0,786 dan transaksi saya aman ya, karena saya menaruh stop loss di bawah level Fibo 0,786 di kisaran 30,355 USDT. Lalu market berbalik arah naik, semakin naik dan saya memindahkan stop loss di area entry di 30 di 32,2390. Saya sudah memindahkan di area entry. Lalu pagi dini hari ini, sekarang tanggal 16 jam 6 pagi, market sudah kembali naik. Di titik tertingginya itu di 35,093.
lalu market kembali turun. Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu hal yang cukup penting yang mungkin kalian bisa manfaatkan ya. Jadi trading itu bukan hanya profit dan profit, tetapi cara kita meminimalisir resiko dan memperbesar profit. Setelah dalam posisi seperti ini, kita bisa pindahkan kembali stop loss kita ke area yang lebih tinggi atau SL plus. Kita bisa cari ya. Contoh, di sini kan ada area rally, base, rally, base, rally. Kita bisa manfaatkan area ini karena sudah jelas ini ada benteng di sini. Saya taruh di bawah benteng yang paling bawah. Karena kalau benteng atas itu kadang suka tertembus. Di sini kita bisa taruh di sini di kisaran 33,226. Kita bisa pindah untuk mengamankan transaksi kita. Jadi kita pasang terlebih dahulu ya. Kita masuk ke Binance Future. Saat ini transaksi saya sedang running profit di 3,63 USDT. Tadi malam jika saya hitung sudah hampir profit 6 USDT-an. Lalu kita pasang stop loss. Untuk stop loss saat ini di stop loss entry di 0,00 USDT ya jika analisa saya salah. Lalu kita pasang di 33,226. Atau jika nantinya market semakin turun itu saya akan terkena SL di plus 197 USDT, hampir 2 USDT. Jadi jika terkena SL saya itu tetap profit. Lalu saya menaruh take profit di 35,989. Untuk area take profit ini kita bisa take profit separuh ya, 50%. Dan sisanya kita biarkan running karena ini sepertinya cukup kuat untuk naik. Setelah dalam posisi seperti ini hanya ada dua kemungkinan, market semakin naik dan kita mendapatkan profit yang sangat banyak, atau jika turun terkena stop loss di sini pun kita tetap profit. Jadi ini cara yang saya lakukan untuk meminimalisir resiko dalam trading. Bahkan di sini resikonya sudah nol ya, sudah tidak ada resiko sama sekali, sudah tidak ada resiko minus. Ketika stop loss sudah kita naikkan ke area entry saja, itu sudah sangat aman, sudah tidak ada resiko, apalagi sudah seperti ini, sudah di SL plus. Jadi ini bisa kalian manfaatkan ya. Ini cara saya untuk trading. Kita itu pindahkan stop loss terus menerus. Pertama pindahkan ke titik yang cukup aman, lalu ke titik entry, lalu ke titik SL plus. Jika semakin naik, misal ya, ini kan sudah turun lalu naik. Misal nantinya naik, stop loss itu kita bisa pindahkan ke bawah support terakhirnya ini. Jika memang nantinya di sini menciptakan support baru ya di 33,881. Nanti kita pindahkan ke situ lagi. Dan SL-nya itu profitnya semakin banyak lagi, semakin naik sampai ke target yang kita tentukan. Sebagai contoh di sini di 35,989. Untuk cara mengambil profit pun bisa dengan cara mengambil separuh dulu. Dan sisanya kita biarkan semakin naik lagi. Jadi untuk cara ini itu cukup penting bagi kalian yang mungkin bisa kalian manfaatkan dalam trading, karena ini sangat-sangat bagus untuk meminimalisir resiko dalam trading. Oke, mungkin cukup ya. Jadi kali ini saya tidak menjelaskan ya saya profit atau tidak, tetapi cara saya mengamankan trading ya, meminimalisir resiko. Oke ya, mungkin cukup untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan saja di kolom komentar. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.